Hai sahabat Kontar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Om Sidik, sebuah channel yang membahas seputar dunia kontar. Oke, sekarang ini memang wifi ini lagi atau wifi ini lumayan lagi merajalela ya. Ini bagi beberapa pengusaha kontar, apalagi yang masih pemula banget, yang belum terlalu banyak pelanggannya. Ini lumayan meresahkan. Katanya cukup membuat penjualannya itu turun, kayak seperti subscriber mungkin atau sahabat kontar yang ngalamin yang bertanya seperti ini ya. Dia itu nanya, bang, atau cerita ya, bang, kira-kira gimana nih di pedesaan itu udah mulai banyak yang pasang wifi, ini pendapatan saya jadi turun. Nah, kira-kira gimana solusinya? Nah, di video kali ini saya akan ngasih tahu gimana sih solusi yang saya pakai. Saya juga ngalamin seperti itu juga di awal-awal. Nah, gimana sih solusinya? Mudah-mudahan sih bermanfaat dan bagus juga untuk kalian. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung aja cek solusinya. Simak videonya. Ya, sahabat kontar, jadi nggak cuma kalian aja, saya juga ngalamin nih ketika wifi ini udah mulai merambah ke deket-deket konter saya, banyak yang make kayak gitu. Saya agak lumayan panik sih awal-awalnya kayak gitu. Namun ternyata tidak separah yang saya bayangkan kayak gitu ya. Kenapa? Jadi solusinya seperti ini ya. Jika kalian di tempat konternya itu lumayan lagi banyak yang pakai wifi atau baru pasang-pasang wifi, itu solusinya yang saya lakukan itu yang pertama adalah kalian tetap sabar dan fokus. Yang pertama dulu itu, jadi sabar dan fokus maksudnya gimana, kayak gini. Jadi walaupun misalkan ada wifi, itu wifi kalau di tempat saya kan lumayan agak mahal tuh ya. Kalau yang misalkan dari merek Indohome misalkan, itu kan kalau nggak salah 300 berapa lah sebulannya. Nah, di awal-awal kalau di tempat saya itu memang bisa bayarnya ya sebulan 2 bulan kayak gitu. Nggak taunya kata yang make itu kadang dia naik ya, dari yang 300 jadi 320 atau berapa kayak gitu. Nah, kadang juga jaringannya lagi nggak bagus kayak gitu. Jadi wifi juga itu banyak kelemahannya ya, nggak semuanya itu puas dengan wifi kayak gitu. Nggak, apalagi yang nggak menggunakan kabel itu lebih parah lagi ya. Jadi bagi kalian yang lagi banyak menjamur, pantau aja dulu sebulan 2 bulan, sabar gitu. Nanti kalau misalkan mereka nggak seret atau budget mereka itu nggak bisa bayar 300, itu lumayan gede ya kayak gitu ya. Jadi nanti juga mereka akan balik lagi ke voucher kayak gitu. Jadi kalau voucher kan bisa menyesuaikan budget lah. Kalau misalkan dia punya cuma 10.000 kan bisa untuk beli kuota, dia udah bisa pakai internet. Tapi kalau misalkan wifi kan mereka harus mau nggak mau tetap bayar dengan nominal 300 lebih gitu. Jadi yang pertama itu kalian harus tetap sabar dan fokus aja ke jualan kalian. Kalau kalian terganggu, bad mood kayak gitu ya, terus pikirannya negatif, itu biasanya buat jualan juga nggak enak ya kayak gitu. Itu tips pertama yang saya lakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua, jika kalian itu misalkan usaha konter aja di pedesaan, kalau menurut saya sih mending dibarengi juga dengan usaha-usaha yang lain, walaupun tetap masih dalam satu konter. Contoh misalkan ada di belakang saya, itu garapan-garapan yang saya harus selesaikan, ada bikin undangan, ada bikin banner, desain banner, begitu, ada desain iklan juga buat wedding gitu. Jadi kalian juga harus kreatif mungkin ya. Kalau misalkan kalian punya skill buat servis HP, itu lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak terpaku di voucher gitu. Jadi ini itu yang kedua yang saya lakuin itu, biasanya saya juga harus punya sampingan lain yang ada di konternya. Jasa-jasa itu lebih bagus banget. Bisa jasa apa ya, reparasi HP atau jual beli HP second juga bagus gitu. Jadi kalian nggak melulu mentok di jualan voucher kayak gitu ya. Jadi nggak pusing misalkan voucher lagi sepi gara-gara wifi, kalian bisa dapat dari jasa. Kalau misalkan mau ikut kayak saya, boleh ada printer, itu bisa kalian bisa pakai untuk fotokopi, cetak foto. Kalian bikin undangan juga bisa dapat gede ya. Kalau sekali dapat order tuh bisa untung misalkan 500.000 atau 700.000, atau bukan lagi banyak banget bisa 1 juta. Nah, itu kan bisa buat gantiin keuntungan yang voucher misalkan kalau yang lagi lamban gitu. Jadi harus super kreatif banget ya kayak gitu. Modalnya nggak terlalu gede juga kok. Saya juga udah sering ngasih tahu kalian tentang usaha ya, kayak printing kayak gitulah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kalian harus
selalu menyediakan dan on time counternya kayak gitu ya. Menyediakan apa ya, menyediakan barang-barang yang biasanya mereka beli, walaupun misalkan ada wifi tiba-tiba mereka agak lambat, tetap kalian harus tetap sediakan. Kenapa? Percaya deh, wifi itu nggak nggak semua jadi pilihan kok. Nanti juga kalau mereka udah ngerasain aduh mending mana ya kayak gitu, juga nanti balik lagi ke voucher. Nah, waktu buka kalian juga kalau bisa, kalau misalkan kuat tambah lebih baik. Yang tadinya buka jam 8 mau buka jam setengah 8, jam 7 lebih baik, nggak masalah gitu. Emang ada yang beli jam 7, ada aja namanya voucher atau pulsa itu biasanya nggak lihat jam gitu ya. Kalau mereka zaman sekarang nggak hidup nggak ada kotaknya, susah kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi jam buka kalian kalau mau tambah bagus banget kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya pengalaman saya untuk menghandle atau mengantisipasi adanya wifi yang lumayan lagi banyak menjamur. Dan akhirnya juga kalau di sini juga banyak juga yang beralih lagi ke voucher kok kayak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan boleh kalian isi di kolom komentar. Kalau kalian belum subscribe boleh banget untuk subscribe ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.